Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini tanggal 7 Desember tahun 2022. Bersama saya Kusnadi Jaya dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mujadi Sampit. Nah, hari ini adalah hari terakhir pelatihan saya di ISO 31000/2018 dan ini adalah sebuah testimoni bagaimana pemahaman saya mengenai manajemen risiko, dan mudah-mudahan video ini bisa memberi inspirasi buat kawan-kawan, dan mudah-mudahan kita bisa mendudukkan manajemen risiko itu dalam konteks yang tepat di organisasi kita, sehingga kita bisa melihat value dari kegiatan-kegiatan manajemen risiko. Nah, Bapak Ibu, setiap manusia tentu memiliki harapan tentang masa depan yang ingin diraih. Demikian juga dengan organisasi. Dalam organisasi, harapan terhadap masa depan itu dituangkan dalam visi, tujuan, dan sasaran. Nah, dalam membuat sasaran, biasanya kaidah umum yang dipakai adalah SMART. Kita tidak membahas itu secara detail sekarang, tapi intinya setiap orang ingin mencapai sesuatu pada masa yang akan datang. Nah, itu peristiwa di masa yang akan datang. Kondisi hari ini adalah titik start ketika kita ingin menuju titik di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, secara logis akan ada gap antara kondisi saat ini dan harapan yang kita inginkan di masa yang akan datang. Nah, ketika kita sudah berada pada posisi kita sekarang, lalu kita mendesain visi, misi, tujuan, sasaran untuk masa yang akan datang, maka di situ terdapat gap, dan di dalam gap itu ada berbagai kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan itulah yang dikenal dengan ketidakpastian. Lalu apa bedanya risiko dengan masalah? Nah, masalah adalah produk dari peristiwa-peristiwa di masa silam atau keputusan-keputusan yang kita buat di masa lalu dia kalau tidak bisa di manajemen dengan baik pada masa lalu, maka di masa sekarang dia hadir menjadi masalah. Nah, itu dia. Sedangkan risiko itu orientasinya adalah ke depan. Jadi kalau dalam urutan waktu, manajemen risiko itu berupaya mengendalikan agar langkah-langkah yang kita lakukan itu fokus pada tujuan dan sasaran yang ingin kita raih tanpa terlalu banyak pelencengan. Kalaupun masih bisa melenceng, ya ada ambang batas yang bisa kita toleransi. Nah, kurang lebih demikian. Nah, ketidakpastian itu memberikan efek terhadap risiko-risiko yang kita hadapi. Oleh sebab itu, ISO mendefinisikan risiko adalah efek dari ketidakpastian terhadap sasaran. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan mencapai sasaran kita 100%? Tentu tidak ada. Tetapi juga kita tidak mungkin pasrah, ya udahlah pokoknya saya punya sasaran, terserahlah mau tercapai mau tidak, bodo amat gitu. Itu juga nggak mungkin ya. Karena itu kita melakukan ikhtiar agar sasaran bisa kita raih sekurang-kurangnya dalam ambang batas yang bisa kita toleransi. Nah, ketika kita sudah menentukan sasaran, maka langkah terbaik adalah mengidentifikasi apa saja risiko-risiko yang bisa menghambat tercapainya sasaran itu. Apa saja halangan, rintangan yang ada di depan
sehingga kita dapat melakukan langkah-langkah mitigasi atau pengendalian. Nah, lalu apa bedanya mitigasi dan pengendalian? Mitigasi itu adalah menciptakan upaya-upaya yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Sedangkan pengendalian adalah mengoptimalkan perangkat-perangkat yang sebenarnya sudah ada. Nah, itu dia. Nah, lalu ketika sudah kita tetapkan sasaran kita mau kemana, lalu sudah kita identifikasi apa saja ya risiko-risiko yang bisa menghambat kita mencapai sasaran, lalu langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis mana risiko yang dapat diterima, mana risiko yang harus ditolak, atau mana risiko yang ya harus kita distribusikan, harus kita bagi kepada orang lain, atau bahkan mana risiko yang mau kita tambahin. Berani amat ya, karena manajemen risiko sejatinya adalah menciptakan nilai dan mempertahankan nilai. Nah, kalau kita ingin menciptakan nilai, tentu ada upaya menambah risiko. Tetapi ingat, menambah risiko itu dimungkinkan kalau kapasitas kita sangat besar dan kemampuan kita kepemimpinan untuk mengendalikan itu juga sangat besar. Nah, dalam konteks organisasi, visi misi itu biasanya dirumuskan oleh puncak pimpinan, tetapi lalu kemudian di cascading ke bawah. Ada visi misi tingkat organisasi, ini dirumuskan direksi, kemudian dibahas dan disahkan oleh Dewan Komisaris, atau kalau di rumah sakit ada Dewan Pengawas, atau juga disahkan regulasinya oleh Bupati melalui bagian hukum. Nah, setelah dilakukan penetapan visi misi, maka dia menjadi legal. Lalu di cascading, ada untuk mencapai visi besar tadi, tentu ada visi dari tiap-tiap unit bisnis dalam organisasi. Nah, di rumah sakit itu direksi dan jajarannya umumnya menjalankan fungsi manajemen board. Ini saya menggunakan perspektif two-way board. Sedangkan tata kelola itu dihandle oleh komite-komite dan dewan pengawas. Nah, lalu siapakah unit bisnis yang menjadi turunan dari organisasi rumah sakit? Umumnya di rumah sakit itu unit bisnisnya ada pada instalasi-instalasi. Sedangkan di ranah manajemen ada turunan dari para direksi, yaitu para kepala bidang, dan kepala bagian. Nah, agar suksesi pencapaian visi misi organisasi ini bisa sukses berlangsung, maka setiap unit-unit dalam organisasi harus memberikan kontribusinya. Nah, oleh sebab itu sasaran itu di cascading, diturunkan ke bawah. Ada sasaran tingkat kepala bidang, kemudian kepala bagian, ada sasaran di unit bisnis, yaitu sasaran di level instalasi dan unit. Nah, ketika sasaran itu di cascading ke bawah, maka sejatinya risiko juga di cascading ke bawah. Karena risiko tadi adalah apa yang bisa mengancam tercapainya sasaran tujuan sasaran dan visi misi. Nah, oleh sebab itu risiko juga harus di cascading. Oleh sebab itu kita harus melakukan identifikasi seluruh risiko yang bisa mengancam terwujudnya visi misi tujuan sasaran kita. Lalu kita bisa menilai tingkat risikonya seperti apa, dampaknya terhadap organisasi bagaimana, kemudian kemungkinan terjadinya seberapa sering. Lalu yang paling penting adalah mana risiko yang harus dikendalikan di level
puncak direksi, mana risiko yang harus dikendalikan di level bidang atau bagian, mana yang harus dikendalikan di level instalasi. Nah, saya tidak memposisikan instalasi itu berada di bawah bidang, tidak. Karena bidang bukan unit bisnis, bidang adalah unit manajemen. Sedangkan instalasi disitulah unit yang menghasilkan profit, menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Nah, oleh sebab itu dalam tata kelola klinis, unit atau instalasi itu langsung berada di bawah manajemen puncak. Lalu apa peran bidang terhadap instalasi? Ya, bidang adalah kepanjangan tangan dari top manajemen. Karena di dalam instalasi itu ada personil-personil. Nah, bidang itu mengendalikan personil-personil di dalam instalasi agar perilaku dari personil-personil ini berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran di tingkat instalasi. Dan tetapi ada juga yang memang menjadi porsinya kepala instalasi, karena sejatinya risiko di tingkat instalasi itu pemiliknya adalah kepala instalasi itu sendiri. Nah, dalam upaya mitigasi dan pengendalian risiko, umumnya dikenal 3 level pengendalian. Nah, setelah seluruh risiko diidentifikasi, mana milik direksi, mana milik bidang, dan mana yang menjadi milik kepala unit bisnis, maka kepala unit bisnis ini adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam mengendalikan risiko-risiko pelayanan. Oleh sebab itu dalam dalam 3 lini tadi, posisinya adalah pertahanan di lini pertama. Nah, pemilik risiko atau kepala instalasi atau kepala bidang adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh risiko-risiko yang bisa mengancam terwujudnya visi, misi, tujuan, sasaran di level instalasi. Nah, lalu apa kaitannya dengan bidang atau bagian? Karena bidang dan bagian adalah turunan dari top manager, maka mereka sebenarnya menjalankan fungsi manajemen board. Oleh sebab itu, di sini juga dibutuhkan pemahaman terkait dengan manajemen risiko. Kenapa? Karena tidak mungkin dong kepala instalasi langsung meminta masukan, berkonsultasi kepada direksi sebagai top manager. Bayangkan kalau seluruh instalasi itu konsultasinya ke direktur, mumet direktur, saking banyaknya. Iya, kalau yang dibawa ke atas itu adalah risiko, tapi yang sering kali terjadi, yang dibawa ke atas adalah masalah. Jadi fungsinya direksi adalah penyelesaian masalah, padahal masalah-masalah tadi bisa dieliminir dengan melakukan manajemen risiko. Nah, bidang dan bagian sejatinya adalah pertahanan lini kedua dalam manajemen risiko. Apa fungsinya? Bidang dan bagian adalah organ dari organisasi yang harusnya memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam proses bisnis, serta memiliki pemahaman yang lebih tinggi mengenai proses administrasi yang ada di organisasi dan proses bisnis itu sendiri. Oleh sebab itu, pertahanan lini kedua itu lebih banyak dia memberikan masukan-masukan, memberikan saran, memberikan koreksi, dan dia harus ahli dalam bidangnya masing-masing. Nah, lalu bagaimana fungsi komite-komite terkait dengan tata kelola klinis? Komite-komite adalah yang menjalankan governance body dalam konteks tata kelola klinis. Jadi pengesahan regulasi-regulasi yang sifatnya klinis itu di luar ranahnya bidang atau bagian, karena itu murni keahlian profesi. Jadi orang-orang klinisi lah yang membuat
tata kelolanya dan memastikan tata kelola itu berjalan. Tetapi ketika mereka kesulitan bagaimana caranya mengoperasionalkan tata kelola itu dalam kaidah-kaidah manajerial, maka mereka berkonsultasi kepada bidang maupun bagian. Karena bidang dan bagian ini adalah ahli-ahli dalam manajerial. Nah, bagaimana memasukkan, mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen risiko ke dalam proses bisnis, maka bidang dan bagian adalah pihak yang paling memahami tentang hal itu. Kemudian dia adalah tempat konsultasi dari pemilik risiko agar manajemen risiko itu bisa dikelola dengan sebaik mungkin. Nah, pertahanan lini ketiga adalah auditor. Auditor adalah organ organisasi yang memastikan kepatuhan dari seluruh personil unit, kepatuhan mereka menjalankan kebijakan-kebijakan perangkat-perangkat agar manajemen risiko itu efektif, bahkan bisa menjadi penciptaan nilai. Nah, kalau tadi kita membuat ukuran-ukuran ketika kita menyusun sasaran, maka untuk memastikan sasaran tujuan itu tercapai atau tidak tergantung dari auditor. Nah, dia memotret bagaimana kondisi kita, bagaimana progres pencapaiannya, bagaimana efektivitas dari manajemen risiko terhadap ketercapaian sasaran itu ada di tangan auditor. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bidang atau bagian melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuannya apa? Agar kapasitas dari unit bisnis, kapasitas dari instalasi bisa dipertahankan, bisa ditingkatkan dalam melakukan tata kelola klinis yang sudah digariskan oleh komite-komite. Nah, tentu agar semua itu berfungsi dengan baik, agar terjadi koordinasi, agar terjadi interaksi, agar terjadi konsultasi-konsultasi yang harmonis, maka di situ dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dari top manajemen agar apa yang sudah dibuat, apa yang sudah disusun itu berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, dalam hierarki organisasi, top manajemen aktivitasnya mungkin lebih sedikit, tetapi tanggung jawabnya sangat besar. Di level madya, dalam hal ini bidang dan bagian, tanggung jawabnya dan aktivitasnya mungkin sama besar. Dan di level instalasi di bawah, tanggung jawab dan tanggung jawab mereka mungkin kecil, tetapi aktivitas mereka sangat banyak. Oleh sebab itu, manajemen di lini kedua harus mampu meningkatkan kapasitas kepala instalasi sebagai pengawal risiko lini pertama agar personil-personil yang berada di front office pelayanan yang berhadapan langsung dengan pasien yang membuat keputusan-keputusan klinis itu bisa aman dan apa yang mereka lakukan memang berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh elemen dalam organisasi agar ya setidaknya memiliki kesadaran bahwa kita harus berubah paradigma kita yang tadinya baru sadar ketika masalah terjadi, gagal mitigasi risiko di masa silam, lalu hidup kita di masa sekarang hanya dipenuhi masalah, lalu kita kaget. Berubah, bergeser menjadi kemampuan untuk bertindak sebelum masalah itu terjadi dengan cara melakukan manajemen risiko. Nah, terakhir
dari kami bahwa manajemen risiko itu toolnya sebenarnya sudah ada di kita. Agar keputusan klinis itu dapat dibuat dengan baik, maka dibutuhkan panduan, pedoman, SOP, kemudian ada clinical pathway, ada standar-standar profesi yang harus dipatuhi. Itu adalah perangkat-perangkat pengendalian dalam manajemen risiko, khususnya risiko klinis. Tinggal bagaimana mengoptimalkan perangkat-perangkat itu dalam berupaya mencegah terjadinya risiko, dan yang tidak kalah penting adalah menciptakan inovasi, karena mitigasi adalah sesuatu yang belum ada perangkatnya. Oleh sebab itu harus dibuat inovasi. Nah, agar mitigasi dan pengendalian itu bisa berjalan dengan baik, maka organisasi harus memiliki budaya terbuka terhadap inovasi, terbuka terhadap saran masukan, terbuka terhadap kritik, juga terbuka terhadap kondisi real bahwa ada personil kita yang kapasitasnya tidak memadai. Jangan mereka dihukum, jangan mereka disanksi, tetapi bagaimana caranya kita fasilitasi agar kapasitas mereka meningkat, sehingga peluang mereka melakukan kesalahan, peluang mereka untuk bergeser dari risiko itu menjadi kecil. Nah, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan, dan kali ini videonya agak panjang, 23 menit. Terima kasih atas perhatian dan subscribe-nya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memfasilitasi kami, dan spesial terima kasih kepada CRMS, Central for Risk Management and Sustainability, yang telah memfasilitasi kami belajar ISO 31000 2018. Saya Kusnel Jaya, saat ini saya berada di Bali, Rumah Sakit Umum Dr. Murjani, profesional, bermutu, ramah. Salam hangat. Saya mau cari makan dulu, lapar.